19003. Halo, nama saya Sekar Fidai Kartono, NIM C3101900004. Ya, Wiwi Eka Pujastuti, NIM 15. Nama saya Anindra Retno, NIM C3101900028. Aulia Alfatika Jatmika, NIM C3101900029. Pengertian dari asam amino. Asam amino adalah sembarang senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil dan amina. Dalam biokimia, seringkali pengertian dipersempit. Keduanya terikat pada satu atom karbon yang sama dan biasanya juga disebut sebagai atom C-alfa. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik. Asam amino termasuk golongan senyawa yang paling banyak dipelajari karena salah satu fungsinya sangat penting dalam organisme, yaitu sebagai penyusun protein. Selanjutnya, fungsi khusus asam amino. Yang pertama sebagai penyusun protein termasuk enzim. Kedua, kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme, terutama vitamin, hormon, dan asam nukleat. Yang ketiga, pengikat ion logam penting yang diperlukan dalam reaksi enzimatik atau kofaktor. Jenis asam amino. Asam amino dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah asam amino non-esensial dan yang kedua asam amino esensial. Nah, asam amino non-esensial adalah jenis asam amino yang bisa disintetis di dalam tubuh melalui proses transaminasi. Dari 20 asam amino yang ditemukan dalam tubuh manusia, 10 diantaranya merupakan asam amino non-esensial. Nah, nama-nama tersebut antara lain glisin, alanin, serin, tirosin, cysteine, cysteine, prolin, hidroksiprolin, asam aspartat, dan asam glutamat. Selanjutnya, asam amino esensial. Asam amino esensial adalah jenis asam amino yang tidak bisa disintetis di dalam tubuh dan hanya terdapat di dalam makanan saja. Hal ini dikarenakan selain tidak bisa diproduksi sendiri di dalam tubuh, asam amino esensial ini cukup diperlukan oleh tubuh di dalam metabolisme protein. Nah, nama-nama asam amino esensial antara lain valin, lisin, leusin, isoleusin, treonin, triptofan, fenilalanin, metionin, arginin, dan histidin. Peptida merupakan polimerasi dari asam-asam amino yang berbeda. Jadi, protein dapat dikatakan sebagai suatu kopolimer. Nah, protein itu terbentuk dari polimerasi peptida-peptida. Nah, yang selanjutnya ada struktur protein. Struktur protein terdiri atas beberapa macam struktur. Yang pertama ada struktur primer. Struktur primer itu merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. Yang kedua ada struktur sekunder. Itu terbentuk dari ikatan hidrogen. Yang ketiga ada struktur tersier. Interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain. Yang keempat ada struktur kuaterner. Itu struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Yang selanjutnya ada sifat-sifat protein. Yang pertama, sukar larut dalam air. Dan yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga, bersifat amfoter. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Yang selanjutnya ada protein koagulasi. Nah, protein koagulasi itu merupakan senyawa protein yang mengikat atau terikat dengan molekul lain yang bukan protein. Terdiri atas, yang pertama ada nukleoprotein, yang kedua ada glikoprotein, yang ketiga ada fosfoprotein, yang keempat ada lipoprotein, dan yang kelima ada kromoprotein. Fungsi protein. Fungsi protein yang pertama adalah sebagai enzim. Enzim merupakan biokatalis. Bagian utama molekul enzim yang disebut apoenzim merupakan molekul protein. Yang kedua, pembentukan sel-sel baru untuk mengganti sel lama yang telah rusak.
Dan yang ketiga sebagai alat angkut. Hemoglobin merupakan protein yang berperan mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin berperan dalam mengangkut ion besi di dalam plasma darah yang selanjutnya dibawa ke dalam hati. Yang keempat, pengatur gerakan. Gerakan yang otot disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergesekan. Yang kelima, penyusun jaringan. Protein struktural berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya, misalnya karetin pada kulit dan lipopektin yang menyusun membran sel. Yang keenam, protein cadangan merupakan protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya kecambah dan ovalbumin. Yang ketujuh, antibodi berperan dalam melindungi tubuh dari mikroorganisme patogen. Yang selanjutnya adalah pengatur reaksi. Berfungsi sebagai pengatur reaksi di dalam tubuh, misalnya insulin yang berperan dalam mengubah glukosa menjadi glikogen. Dan yang terakhir adalah pengendali pertumbuhan. Bekerja sebagai penerima atau reseptor yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA. Sumber protein yang pertama, daging, ikan, telur, susu, tumbuhan biji, suku polong-polongan, dan kentang. Sintesis protein. Sintesis protein adalah sebuah proses pengubahan asam amino yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA menjadi partikel protein. Molekul DNA pada sel akan menjadi molekul RNA melalui proses transkripsi. Selanjutnya molekul RNA inilah yang akan terlibat langsung selama proses sintesis protein. Tiga komponen yang terlibat dalam pembuatan sintesis protein adalah yang pertama molekul DNA, yang kedua molekul RNA, dan yang ketiga adalah asam amino. Selain memerlukan DNA dan RNA pada proses sintesis protein juga dibantu oleh enzim. Enzim merupakan biomolekul yang berupa protein, berfungsi sebagai katalis, artinya senyawa yang membantu mempercepat pada proses reaksi dan tanpa habis bereaksi yang terjadi dalam sebuah reaksi kimia organik. Proses sintesis protein. Di dalam sintesis protein memiliki 3 tahap. Yang pertama, tahap replikasi DNA, kedua tahap transkripsi, dan yang ketiga adalah tahap translasi. Untuk tahap replikasi DNA itu terjadi di dalam nukleus sel, sehingga DNA baru itu telah dihasilkan oleh DNA induk, kemudian dibantu dengan enzim helikase dan polimerase. Untuk tahap yang kedua ialah tahap transkripsi, di mana terjadi penguraian kode genetik DNA di dalam sitoplasma dengan bantuan RNA polimerase, sehingga menjadi 3 bentuk RNA. Yang pertama mRNA, tRNA, dan rRNA. Pada proses transkripsi ini memiliki 3 tahap ya. Yang pertama ialah tahap permulaan, yang kedua adalah tahap pemanjangan, dan yang ketiga adalah tahap akhir. Kemudian yang ketiga dalam proses sintesis protein ialah tahap translasi, di mana pada proses ini ialah proses penerjemahan. Kode kodon yang berasal dari mRNA diterjemahkan menjadi asam amino, kemudian menjadi protein. Sebelum menjadi protein, mRNA ini membutuhkan 20 jenis macam asam amino yang lebih spesifik yang kemudian akan membentuk protein yang lebih spesifik lagi. Di dalam proses translasi ini juga memiliki 3 tahap. Yang pertama tahap permulaan, tahap pemanjangan, dan tahap akhir. Kekurangan protein. Pada dasarnya, protein menunjang keberadaan setiap sel tubuh dalam proses kekebalan tubuh. Nah, setiap orang dewasa setidaknya harus mengkonsumsi 1 kg protein per berat tubuhnya setiap hari. Protein akan menambah kebutuhannya pada ibu hamil dan atlet olahragawan, serta kekurangan protein dapat berakibat fatal, yaitu yang pertama terjadinya kerontokan rambut, karena 97% sampai 100% rambut terdiri dari protein keratin. Yang kedua, menyebabkan penyakit kwashiorkor. Penyakit kekurangan protein ini biasanya menyerang pada anak-anak kecil yang disebabkan oleh gangguan filtrasi air dalam pembuluh darah. Yang ketiga, kekurangan protein secara terus-menerus akan menyebabkan penyakit maramus hingga menyebabkan kematian.
Mutu protein bahan makanan ditentukan oleh jenis dan proporsi asam amino yang ada di dalamnya. Yang pertama ada protein komplit. Protein komplit adalah protein dengan nilai biologi tinggi atau bermutu tinggi yang mengandung semua jenis asam amino esensial dalam setiap proporsi yang sesuai untuk keperluan pertumbuhan, yaitu protein hewani semuanya kecuali gelatin. Yang kedua adalah protein tidak komplit. Protein tidak komplit adalah protein yang bermutu rendah atau jumlah atau kandungan asam amino esensialnya kurang. Yang termasuk protein tidak komplit adalah sebagian besar protein nabati kecuali kacang kedelai dan kacang-kacangan lainnya. Yang ketiga adalah amino pembatas. Amino pembatas yaitu amino yang terdapat dalam jumlah terbatas untuk memungkinkan pertumbuhan. Yang keempat adalah campuran dari dua jenis protein nabati atau penambahan protein hewani ke dalam protein nabati yang menghasilkan mutu yang tinggi dengan harga yang relatif rendah.